Iya, apa, lebih langsung bisa ditanyakan gitu ya, Teh Erna ya. Mangga silakan Akang Teteh, mau open cam atau open mic juga silakan, karena nanti di akhir acara kita open cam ya. Ada dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Baik, karena sudah masuk di jam 19.10, mungkin saya mau konfirmasi Teh Erna materinya mau di-share screen sama operator Kang Dio atau sama Teteh sendiri? Karena nanti ada kuis Sama, ya. sama saya aja teh. Oke, boleh kalau begitu. Mungkin nanti Kang Dio akan membantu mencatat pertanyaan yang muncul dari Akang Teteh semua. Oke, baik. Untuk mengefektifkan kegiatan di malam ini, langsung saja kita mulai sharing session bersama Teh Erna Hikmawati dari tim KPI ya Teh ya. Dipersilahkan kepada Teh Erna. Oke, siap. Hatur nuhun, Teh Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya, Teh? Layarnya juga udah ada ya? Jelas Teh. Aman ya? Oke. Halo, Assalamualaikum semuanya. Akang Teteh hadir. Eh, se- Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ada yang nyaut, Teh. Waalaikumsalam. Hadir, hadir. Hadir. Alhamdulillah. Oke, Akang Teteh mungkin sebelumnya ini izin buat apa ya, kita ngobrol-ngobrol aja kali ya, nggak kita bawa serius gitu acara sharing sessionnya. Saya ambil satu topik yang sekarang lagi itu tentang data analitik, data science, machine learning gitu ya. Yang mungkin sekarang tuh orang-orang di mana-mana lagi ngomongin itu gitu. Jadi mungkin sedikit dibahas dan kita diskusi sama-sama, apalagi di bidang kita gitu ya, karena backgroundnya sendiri kan munculnya di dunia IT nih tentang data analitik ini. Jadi sebetulnya apa sih dan apa yang sudah terjadi sejauh ini gitu ya. Itu mungkin yang kita akan diskusikan. Sebelumnya terima kasih kepada tim HC79 yang sudah memberikan kesempatan ya buat saya ngisi materi di sharing session kali ini. Jadi kalau biasanya mungkin sharing sessionnya terkait dengan teknologi back end, front end, atau yang lain-lain. Nah, sekarang kita mungkin agak melenceng sedikit ya, tidak membahas teknologi-teknologi itu, tapi membahas sedikit refreshment terkait dengan teknologi yang lagi hype sekarang ya. Nah, sebelumnya mungkin Akang Teteh sedikit kenalan dulu ya dari background saya sendiri. Jadi, eh, nama saya Erna Hikmawati, kemudian sebetulnya di penelitian saya itu bidangnya di information system, kemudian di data science, sama di recommender system yang memang berkaitan erat dengan data analytics dan juga machine learning gitu di akhir-akhir ini. Kemudian kalau dari sisi background pekerjaan, seperti yang Akang Teteh tahu ya, saya di 79 sebagai Head of KTI di salah satu divisi baru, yaitu di Knowledge Technology and Innovation, yang insya Allah di dalamnya akan mengelola beberapa kebutuhan terkait dengan aplikasi, terkait dengan teknologi, kemudian mengelola data, informasi, dan juga knowledge yang ada di 79. Tuh, kemudian selain itu saya juga ngajar di terakhir kemarin di ITB tapi sekarang tetapnya di Telkom University dan sebelumnya ngajar di Pasim juga dan mungkin yang lainnya lebih banyak di trainer sih sebetulnya ya pemateri konsultan dan lain-lain. Kemudian background pendidikan S1 saya di 2010 sampai 2013 di Pasim Teknik Informatika, kemudian S2-nya Sistem Informasi di LIKMI dan terakhir S3-nya di ITB baru selesai di tahun lalu ya 2023 di Teknik Elektro dan Informatika. Nah, saya Kang Teteh sedikit background-nya. Oke, mungkin nah kita langsung aja sebelumnya mungkin Kang Teteh sering dengar istilah kalau sekarang itu kita seringnya ABCDX atau ABCX teknologi. Apa sih itu? Gitu ya. Nah, ternyata kalau kita bicara yang namanya emergent teknologi atau teknologi yang terbaru itu banyak yang bilang istilah ini singkatannya adalah A-nya itu AI, Artificial Intelligence, B-nya adalah terkait dengan blockchain, C-nya itu cloud, kemudian D-nya data, dan X-nya itu yang lain gitu ya. Yang lain itu teknologi mobile, security, smart thing, karena sekarang tuh ada smart city, smart campus, semuanya gitu ya dibilangnya smart. Nah, kemudian yang terakhir ya web juga sudah ada proses improvementnya. Nah, yang pertama AI. AI kan kita tahu ya
Semua sekarang AI, mau ngapain juga udah bisa dilakukan di AI. Kalau dulu kita masih bilang bahwa dia itu sesuatu yang ajaib gitu ya, misalnya di Facebook, kok tahu sih dia bisa nge-tag itu Erna bukan, mau ditandain nggak nih si Ernanya gitu dengan melihat foto saya pas ada orang lain ngupload gitu kan. Kalau dulu sesuatu yang wah, kalau sekarang kayaknya udah diimplement di banyak banyak hal ya. Buka handphone pakai face recognition, kemudian sekarang main chat GPT semua orang udah main di sana. Dan ternyata itu juga bisa support di pekerjaan kita ya, bidang apapun itu si AI ini. Kemudian yang B-nya blockchain. Nah, karena mungkin Akang Teteh sempat dengar isu terkait dengan apa ya namanya jual beli di dunia internet yang memang membutuhkan security yang lebih. Nah, maka muncullah si blockchain ini untuk mengamankan transaksi itu. Sebetulnya itu tujuannya. Kemudian cloud, nah, kalau cloud mah Kang Teteh udah biasa ya pakai gimana biasa apa namanya gimana caranya si aplikasi kita bisa diakses dimanapun dan kapanpun secara real time ya harus disimpannya di cloud gitu kan. Nah, kemudian terkait data. Jadi yang mungkin akan kita soroti ini di masalah datanya sih di malam ini, gitu ya. Nah, kemudian apa agendanya? Mungkin ini juga tidak akan saya bahas detail, kita sedikit saja, mungkin tidak sampai 30 menit acara sharingnya, sisanya kita akan isi dengan agenda yang lain gitu ya. Jadi saya cuma mau ngenalin apa sih sebetulnya data analitik, apa sih sebetulnya machine learning, apa bedanya data analisis, data analitik, data science, dan machine learning. Nah, itu kan yang biasanya banyak orang ngomongin, itu kayaknya sama deh. Nah, itu kita lihat bedanya sekarang. Dan mungkin saya tunjukin sedikit, menggunakan machine learning itu tidak sesulit yang difikirkan loh. Bahkan ada tools yang udah ada UI-nya, kita tinggal drag and drop aja, yaitu namanya Orange Software. Gitu. Oke, kenapa sih data ini perlu kita angkat isunya? Gitu ya. Nah, Akang Teteh mungkin tahu bahwa saat ini tuh sudah terjadi ledakan data yang cukup besar. Dan mungkin sebelum ini ya, sebelum fase ini kita tuh masih sering dengar atau bahkan sekarang juga masih ada sih orang yang menganggap bahwa data itu aset. Benar nggak ya? Setiap saya kita rapat di perusahaan atau dimanapun selalu bilangnya bahwa data itu aset. Salah satu aset itu bentuknya data. Iya betul, ketika kita bisa mengolah dan kita bisa mengekstrak information yang betul-betul valuable buat kita. Tapi bayangin kalau ledakan data yang terjadi sekarang tuh bentuknya kayak gini. Ini yang saya ambil sumbernya dari Visual Capitalis di tahun 2021. Itu berarti pas puncaknya pandemi banget ya, semua orang di rumah kayaknya tingkat internet naik, orang yang pakai Zoom banyak banget dan lain-lain gitu ya. Setiap 1 menit, nih kalau kita lihat di sini, setiap 1 menit di setiap harinya, bayangkan ada 65.000 foto yang di-share di Instagram. Dan mungkin kita salah satu kontributornya gitu ya, yang share foto tersebut. Gitu. Itu 1 menit loh. Bayangin 1 jam berapa ratus ribu. Terus 1 hari berapa banyak jadinya gitu ya, foto yang di-share di Instagram. Terus ada 167 juta video yang ditonton di TikTok dalam 1 menit. Gitu. Terus ada 694.000 jam kalau ditotalin orang yang streaming di YouTube dalam 1 menit. Gitu. Wah, ini luar biasa kan ledakan datanya gitu ya. Terus ada 5,7 M orang yang melakukan searching Google. Dan kalau di sini mungkin di Amazon nih ada 280.000 dolar yang berbelanja di Amazon setiap 1 menitnya. Kebayangkan berapa banyak data yang dihasilkan dari proses-proses ini. Gimana kita nyimpennya? Kita yang bikin database mendefinisikan table ketika dapat data dalam 1 menit 100 data aja kadang kaget. Gimana bikin prosesnya biar tetap jalan, mikirin asinkronusnya, mikirin API dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi sebetulnya setelah ada seseorang yang meneliti dan menghitung, kalau menurut saya setelah ada ledakan data ini, ada tsunami data ini,
Data itu bukan lagi jadi aset gitu. Tapi jadi bencana kalau kita tidak bisa memanage si data itu, tidak bisa mengolah dan mendapatkan value penting dari datanya. Contoh gampangnya, ini tuh data-data yang ada di internet seluruhnya. Data pribadi aja. Akang Teteh coba deh lihat di handphonenya. Kalian buka galeri, kemudian Akang Teteh lihat di album screenshot ada berapa banyak. Bisa sampai ribuan. Bahkan setelah itu memori handphonenya penuh dan udah bingung bikin yang mana yang dihapus. Mau dihapus semua takut penting. Kalau nggak dihapus ya menuhin memori gitu ya. Bahkan pas dilihat, aduh ini screenshot aja 3.000 file gitu. Nah, itu salah satu contoh kan yang secara tidak kita sadari tuh ada gitu. Dan akhirnya saya mau nyari data foto KTP atau KK di handphone tuh jadi susah karena banyak data-data yang tidak pentingnya gitu ya dengan adanya si garbage data kalau kita sebut gitu. Nah, dengan adanya latar belakang itulah maka muncul pentingnya data analitik, pentingnya data science. Gimana caranya kita bisa mengekstrak informasi penting dari data yang ada dengan jumlah yang sangat banyak ini, gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit background-nya. Jadi kalau kita lihat, ya data analitik itu adalah satu proses untuk bagaimana kita bisa menemukan fakta dari data yang banyak, menemukan pola, menemukan pattern, menemukan hubungan satu sama lain, relation, gitu ya. Dan data analitik itu ternyata dipakainya bukan di dunia pendidikan aja. Di sisi bisnis dipakai buat apa? Untuk menurunkan biaya operasional, untuk menyusun strategi, kemudian kalau di scientific itu untuk mengidentifikasi apa ya, apa sih penyebab dari fenomena ini terjadi gitu ya, diteliti. Kemudian di layanan publik juga ternyata digunakan data analytics untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Jadi sebenarnya pelayanan yang gimana sih yang dicari gitu ya. Nah, itu semuanya bisa pakai data analytics. Nah, tentunya yang kita sebut data itu kan betul-betul raw data ya, data mentah yang isinya tuh dari transaksi gitu. Nah, gimana cara kita ekstrak informasinya? Informasi itu ketika bisa dibilang informasi ketika datanya sudah diolah, datanya disampaikan ke orang yang tepat di waktu yang tepat, dan biasanya dia akan mendukung proses pengambilan keputusan. Gitu. Baru kita bisa bilang bahwa itu informasi. Kalau datanya udah diolah sih, udah pakai formula yang kompleks, tapi ternyata disampaikan ke orang yang tidak tepat kan tidak menjadi informasi, gitu ya. Misalnya saya lagi mencari talent di 79 yang bisa UI UX gitu. Nah, terus saya minta ke tim HC, tim HC-nya mengolah data dan seterusnya. Ternyata baru disampaikan di tahun depan gitu. Nah, itu sudah tidak waktu yang tepat kan, maka sudah tidak bisa menjadi informasi lagi. Itu salah satu konsep antara data dan informasi. Nah, sekarang di proses data analitik itu ngapain, Teh? Apakah cuman lihat data, terus kita liatin analisis mana data yang bisa dipakai, mana yang enggak? Ternyata prosesnya panjang, Akang Teteh. Nah, data analitik itu mulai dari kita perlu menentukan dulu business question-nya. Business question lah yang akan menggather semua proses selanjutnya. Jadi kira-kira apa yang mau kita analisis, apa yang mau kita teliti gitu ya. Nah, itu di business question, jadi kita sebutkan. Misalnya, dengan adanya data talent dan historinya di 79, maka saya mau cari tahu kebutuhan atau opportunity terbanyak itu di outsource atau di onsite itu dengan talent role-nya apa. Kemudian misalnya kalau talent yang lolos tes itu yang seperti bagaimana? Itu ya kriterianya. Nah, itu namanya business question. Atau misalnya project biar sukses itu yang seperti apa? Harus kayak gimana? Itu business question. Nah, untuk menjawab business question tadi pasti harus dikumpulin data-datanya dong. Proses pengumpulan data ini bisa berbagai sumber. Bisa dari bentuknya masih spreadsheet, Excel, bisa yang udah dari database gitu ya, bisa pakai SQL, bisa diolah pakai Google BigQuery juga itu.
Kemudian dari sini tentunya nggak langsung dipakai dong, harus kita cleaning dulu datanya. Cleaning itu bisa dilihat dari kalau ada data yang kosong, karena dia akan mengganggu hasil analisis, kita ilangin missing value-nya. Kemudian kalau ada data outlier itu data yang pencilan ya. Jadi data yang anomali yang mungkin tidak bisa kita ikutkan dalam proses analisis karena akan mengganggu hasilnya. Misalnya gini, saya mau analisis data penjualan, terus di sana ada kolom harga. Ternyata di kolom harga tuh ada yang salah input, harganya minus. Kan nggak mungkin ya harganya minus. Jadi kalau misalnya kita visualkan, si data tersebut tuh tiba-tiba ada di paling bawah sendiri karena dia minus harganya dibandingkan dengan harga-harga yang lain. Itu outlier itu biasanya sebaiknya tidak perlu diikut sertakan. Itu. Kemudian baru dilakukan analisis. Analisis ini bisa banyak toolsnya. Akang Teteh bisa pakai bahasa Python, bisa pakai R programming, bisa juga cukup pakai SQL, ataupun bisa pakai Google BigQuery. Itu. Nah, hasil analisisnya biasanya divisualkan. Untuk apa? Biar bisa dipahami lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah. Nah, visualisasi data banyak juga ya. Toolsnya Kang Teteh bisa pakai Tableau, bisa pakai Google Data Studio, bahkan pakai Excel ataupun spreadsheet juga bisa kan. Tuh ada grafiknya. Tuh, dan terakhir biasanya orang data analitik itu yang menyampaikan hasil temuannya bahwa dari hasil analisis itu ternyata begini loh, begini untuk menjawab si pertanyaan yang tadi. Kalau present ya biasanya pakai Canva, pakai Google Slide atau pakai PowerPoint biasa. Gitu. Oke, Akang Teteh mungkin sambil jalan kalau ada yang mau ditanyain boleh ditulis di chat Zoom ataupun di present mau open mic juga boleh ya, mangga aja. Nah, kemudian kenapa sih harus divisual? Ternyata ini hasil salah satu penelitian Akang Teteh bahwa sesuatu yang visual itu bisa diproses 60.000 kali lebih cepat dibandingkan teks gitu. Jadi kita punya data talent sebanyak 180, ya kita mau lihat analisis satu-satu butuh waktu berapa lama ya. Sedangkan kalau misalnya disajikan dalam bentuk grafik misalnya, itu bisa diproses 60.000 kali lebih cepat. Gitu. Ini makanya kenapa perlu visualisasi. Oke. Nah, karena adanya ledakan data yang tadi, maka sekarang tuh sering muncul konsep big data gitu ya kita sebutnya. Apa itu big data? Big data itu bukan data yang besar. Nah, tapi besarnya itu harus memenuhi karakteristik 5V-nya. Jadi yang pertama dari volume, udah pasti ya, berarti yang volumenya besar. Ternyata satuannya udah bukan lagi megabyte, apalagi apa namanya mega, terus giga ya, terus tera. Nah, mungkin udah di atas itu, ada petabyte dan lain sebagainya. Itu. Bayangkan tadi misalnya servernya Google, nggak mungkin dia nyimpen data 1 menit aja 5,7 M search gitu ya. Terus belum lagi yang dia simpen tuh bukan cuman data profiling, tapi behavior. Jadi datanya benar-benar sering muncul gitu kan dan benar-benar berjalan. Nah, terus habis volume itu ada velocity. Velocity itu speed of data. Jadi seberapa cepat sih data yang baru itu muncul. Kalau misalnya data transaksi misalnya munculnya per hari, per menit, per jam. Kalau ini yang tadi bisa per menit, bisa berapa banyak, berarti velocity-nya tinggi. Itu big data. Terus variety. Variety itu berarti jenis datanya. Nah, kalau sekarang kan mungkin Akang Teteh pernah dengar konsepnya NoSQL. Jadi yang disimpan udah bukan lagi dalam bentuk table relasional, tapi objek bentuknya. Kenapa? Karena datanya sudah tidak terstruktur. Yang disimpan itu ya tadi contoh behavior kita. Saya ngeklik di Google atau misalnya saya cari di salah satu e-commerce mau beli sepatu. Terus kita pindah platform kok tiba-tiba ada iklan sepatu. Nah, itu kan behaviornya yang disimpan ya. Behaviornya disimpan, jadiin preference, dijadiin dasar rekomendasi di yang berikutnya. Otomatis dia bisa saling akses dong gitu ya dengan data yang sama. Terus si variety jadi bukan hanya data struktural, tapi bisa juga data yang tidak terstruktur. Kemudian value berarti kita bisa bilang bahwa data yang termasuk big data adalah data yang punya value, bukan data yang garbage, bukan data yang tidak berguna gitu ya, harus ada nilainya. Dan terakhir
Veracity itu level kepercayaan dari si data. Benar nggak sih datanya valid nggak? Bisa kita percaya nggak? Asalnya sumbernya dari mana? Kalau datanya terpercaya ya berarti itu bisa masuk ke dalam kategori big data. Gitu ya. Nah, untuk value chain-nya mirip dengan yang tadi. Kalau misalnya kita bicara big data, kita pikirin bagaimana cara menyimpannya. Engine-nya bisa pakai Hadoop, bisa pakai Apache Spark ya, ataupun yang lainnya. Kemudian disiapkan untuk analitik. Nah, barulah proses data analitiknya berjalan di sini. Tuh, jadi source-nya ya, get datanya tuh dari si big data. Misalnya nanti disimpan di data warehouse atau yang lainnya. Sampai kita bisa dapetin insight. Gitu. Implementasinya udah banyak banget dan sudah kita rasakan saat ini ya. Misalnya ketika kita buka salah satu service apps, buka Gojek atau Grab, dia tuh udah paling tahu kalau kita tuh paling seneng makan apa di jam berapa sehingga rekomendasinya tepat. Bahkan nilai promo atau nilai diskon di setiap orang bisa beda-beda kan, ya tergantung loyalitasnya juga. Nah, dia mengumpulkan data itu, bahkan si experience dan behavior-nya untuk mendrive untuk membuat personalisasi. Jadi ketika kita buka aplikasi ini, setiap orang tuh udah beda-beda homepage-nya, gitu ya, karena personalisasi sesuai dengan apa yang disukai. Bahkan dengan adanya si data analitik ini, beberapa service app memunculkan satu service baru dari hasil analitik sebelumnya. Jadi contohnya ya, ini cerita dari data scientist-nya Gojek sendiri. Dia bilang di awal Gojek itu memunculkan GoFood karena sebelum GoFood kan Gosen dulu ya. Karena di Gosen pas dianalisis ternyata barang yang paling sering dikirim itu adalah makanan. Gitu. Sehingga ya udah kita bikin satu platform baru, satu service baru yang khusus untuk delivery makanan namanya GoFood gitu. Nah, itu salah satu contoh hasil dari data analitik gitu ya. Kemudian e-commerce ya udah pasti yang tadi saya cerita. Terus di financial, jadi kalau misalnya sekarang kita pakai payment, kita lihat yang mana yang paling tinggi promonya, yang paling rendah cost-nya gitu ya, sampai yang nggak bayar. Itu mereka berlomba-lomba di sana. Kemudian media dan entertainment juga sama, apalagi itu ya. Netflix ataupun video dan lain-lain, mereka menyimpan histori kita, sukanya genre apa, nontonnya di jam berapa, sehingga mereka bisa merekomendasikan sesuatu yang mirip atau dilihat dari preference user lain yang lebih mirip. Gitu. Ini tadi pentingnya saya udah cerita banyak ya, Akang Teteh. Jadi saya skip, nanti mungkin Teh Muti bisa minta bantu di-share aja materinya, biar kita lebih cepat ke next materi. Nah ini, jadi kalau mau jadi data analis itu skillnya apa aja? Ya ini kurang lebih skill yang perlu dimiliki. Ternyata bukan cuman engineering aja, Kang Teteh, tapi di sisi solving juga. Ada problem solving, kemudian kita perlu punya analytical thinking, bagaimana cara kita berkomunikasi, menyampaikan datanya, kemudian business acumen, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau digambarkan, ada engineering skill, ada business skill-nya juga. Gitu. Nah ini kalau diambil dari Toward Data Science, ternyata skill yang paling banyak dibutuhkan atau teknologi yang paling banyak itu di SQL, kemudian Excel, Tableau, Python, dan lain-lain yang digunakan oleh data analis. Nah, terus apa hubungannya dengan machine learning sekarang? Jadi kita masuk ke topik yang kedua nih. Yang topik yang kedua machine learning itu ternyata, ini dulu mungkin ya gambarannya. Machine learning itu adalah bagian dari AI ya Kang Teteh. Bagian dari AI, jadi kalau biasanya kita membuat program komputer, Kang Teteh ngoding, kita yang bikin rule-nya kan. Misalnya dari form ini disimpan datanya, nanti di-get, dihitung, ini proses perhitungannya, baru jadi laporan. Akang Teteh yang mendefine si rule-nya, prosesnya. Sedangkan di mesin learning, yang kita input itu, yang kita masukkan data itu adalah data awal dengan hasil akhirnya. Sehingga kita minta si mesin biar belajar gimana rule yang terjadi, gimana output itu bisa terbentuk, sehingga si hasilnya apa.
Itu. Makanya dia pakai AI. Jadi bukan dipaksa ya sebenarnya, diperlakukan mesinnya berpikir seperti otak manusia. Gitu. Yang lebih canggihnya lagi deep learning, butuh kompleksitas lebih tinggi dan lain-lain. Nah, ternyata ini beririsan dengan data science atau data analitik yang tadi kita bilang. Kalau ini fokus di datanya, kalau machine learning ternyata bukan hanya data, ada data sih, tapi dia fokus juga di algoritma yang digunakan. Sehingga di sini ada proses model building. Kalau tadi prosesnya analisis, visualisasi, dan selesai, kalau di mesin learning, setelah dikoleksi, datanya dikumpulkan, dibersihkan, dilakukan exploratory data analysis, dipilih algoritma apa ya yang cocok. Nah, itu tugasnya mesin learning engineer. Jadi kalau misalnya Kang Tete yang masih bingung dengan role-role yang ada data engineer. Data engineer itu orang yang mengelola datanya, mengumpulkan, mengcleaning, membersihkan, itu tugasnya data engineer. Terus data analis menganalisis kondisi datanya sampai visualisasi. Nah, dilanjutkanlah sama mesin learning engineer. Dia yang bikin model, milih algoritma mana yang cocok, datanya di training sampai hasil akhir dan di deploy. Keseluruhannya disebut dengan data scientist. Jadi orang yang apa ya namanya? Orang yang menguasai semua skill dari mulai data collection sampai terakhir itulah data scientist. Gitu sih Akang Teteh perbedaannya ya. Machine learning sama data analis tadi. Itu. Nah, ini yang saya cerita, traditional programming sama machine learning bedanya kalau kita mendefine data dan program, kalau dia menghasilkan output, kalau machine learning yang kita define adalah data sama outputnya. Komputernya belajar sampai akhirnya jadi program. Gitu. Nah, kalau levelnya, apa yang dianalisis? Kalau biasanya kita data analitik itu menganalisis atau mendefinisikan apa sih yang terjadi dengan exploratory data analysis. Kemudian dia menganalisis kenapa itu bisa terjadi. Oh, ini karena ini. Sedangkan kalau di machine learning atau data science itu prediktif sifatnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan kita bisa menuntut biar dia bisa terjadi harus melakukan apa gitu. Kayak rekomendasi jatuh. Itu. Akang Teteh, Teh Muti izin sebentar 5 menit AFK dulu ya. Nanti saya lanjut lagi. Akang Teteh kalau ada pertanyaan boleh di drop di chat box Zoom dulu sebentar. Boleh, Teh. Mangga kan Teteh kalau sekiranya sudah muncul pertanyaan gitu dari Akang Teteh terkait materi ini sudah boleh mulai ditanyakan gitu di chat room atau misalnya mau nanya dari sekarang nanti ditampung dulu sama Kang Rivaldio.
Oke, Akang Teteh kita lanjut lagi ya. Maafkan ada iklan sebentar. Nah, mungkin itu ya. Jadi bedanya tadi kalau di data analitik tuh dia fokus menganalisis data yang saat ini. Kenapa sih itu bisa terjadi gitu ya, dan apa yang terjadi kalau di data science yang nantinya akan ada bagian machine learning di sana, dia memprediksi gitu, dan bahkan dia bisa menggather biar itu teh terjadi tuh harus gimana sih gitu ya. Nah, itu jadi di foresight itu, kalau ini hindsight, dan dapat insight-nya sedikit sih sebetulnya kalau di sini. Tuh. Nah, mungkin itu sedikit terkait dengan machine learning, data analytics, dan data analisis gitu ya. Kalau data analisis itu ya bagian dari si data analitiknya. Jadi kalau di sini, ini kan ini ya, dari sini sampai sini kan data analitik ya. Kemudian kalau data analisis di sini dia menganalisisnya aja. Kalau machine learning di sini keseluruhannya data scientist gitu. Itu mungkin sedikit apa namanya konsepnya. Nah, terus tadi saya bilang bikin si machine learning itu ternyata bukan sesuatu yang sulit karena sekarang udah banyak yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah pakai tools namanya Orange. Nah, ini tools Orange yang tinggal drag and drop aja, Akang Teteh bisa pakai. Jadi, kalau misalnya mau belajar, kita bisa bikin data ya, bisa bikin datanya atau bisa dapetin datanya dari dataset yang publik sifatnya, itu dari Kaggle, dari yang lain tuh banyak juga di internet. Misalnya ini saya pakai data untuk ini namanya customer churn ya, di sisi banking. Jadi dia mau menganalisis seberapa banyak sih customer yang pergi meninggalkan dia, dan kira-kira yang churn atau yang pergi itu karena apa. Nah, ini dikumpulkan ada 10.000 data dengan ada 13 fitur atau 13 kolom yang dianalisis, dilihat dari nilai kreditnya, geografinya dia ada di mana. Ini tuh datanya dari Prancis, Jerman, sama Spanyol. Kemudian gendernya apa, umurnya berapa, kemudian saldonya dia pakai produk bankingnya berapa banyak, punya kredit card atau enggak, membernya aktif atau enggak, estimasi dari penghasilan dia berapa, dan lain-lain. Terus, nah ini baru yang disebut dengan target, dia tuh churn atau enggak, dia tuh keluar atau enggak gitu ya, exit atau enggak dari si bank tersebut. Nah, dari sini tugasnya, dari 10.000 data ini kita udah tahu yang mana aja yang exit, yang mana yang enggak gitu. Nah, bentuk datanya kayak gini. Tuh. Jadi misalnya si Oliver itu kredit skornya sekian, dari mana, perempuan laki-laki, age-nya berapa, terus dia keluar atau enggak gitu ya. Nah, dari 10.000 data ini kita kasih ke si mesin, dia suruh belajar. Nih, kamu pelajarin dong polanya kalau yang keluar tuh yang kayak gimana. Sehingga hasilnya dia bisa merekomendasikan. Kalau misalnya ada customer dengan perilaku seperti ini, dia bakalan churn loh. Makanya kamu cepet-cepet tuh telepon, dikasih penawaran baru, dikasih promo biar dia nggak pergi gitu. Nah, itu tujuannya kalau diimplementasikan di sisi bisnis itu. Jadi ini contohnya. Jadi di sini ada banyak fungsinya, kita tinggal misalnya mau nambahin file baru, tinggal diklik aja. Nah, itu nanti muncul ke sini. Terus kita tinggal set, dihubungkan filenya bisa dari lokal atau dari database yang lain. Terus ini ditampilkan menjadi data table, ya. Setelah si filenya diisi, bisa pakai file contoh juga, misalnya. Ini file, apa namanya, ini isi datanya. Kayak gitu, tinggal drag and drop. Terus di sini saya atau kita akan pakai apa namanya, salah satu model machine learning yaitu decision tree. Nah, kita pakai decision tree, biasanya tidak semua data kita jadikan training. Jadi biasanya dipisah 80% data mesinnya suruh belajar, 20%-nya disuruh nebak biar kita tahu akurasinya, nilai dari tebakannya dia tuh bener apa enggak. Dipelajari pakai ini namanya decision tree, maka hasilnya adalah pohon keputusan seperti ini. Jadi dia akan bilang
kalau si customer itu atau si apa namanya aduh sorry, si bank itu pertama yang paling ngaruh adalah dari umurnya, katanya. Nah, kalau umurnya kurang dari 42, maka cek number of produknya berapa banyak. Kalau number of produknya kurang dari 2, geografinya dari mana? Kalau dari Prancis atau Spanyol, nah dan terus sampai akhirnya dia churn atau tidak. 1 itu menandakan churn, 0 itu menandakan tidak churn, gitu ya. Nah, dari si model yang terbentuk ini, hasil belajarnya, kita suruh nebaklah dia 20%-nya diprediksi, dan hasilnya ternyata akurasinya 80%. Ini ya, CA akurasi 80,8%-nya benar, tertebak dengan benar dari 200 data yang disuruh nebak. Gitu. Nah, itu contohnya. Jadi tinggal di drag and drop dan dihubungkan. Dan mungkin kalau Kang Teteh mau belajar lebih lanjut sih ya, perlu sesi khusus ya kalau mau pakai si orange ini. Itu sedikit demonya mungkin. Sampai sini Teh Mut untuk materi dan demo. Terus ini ada pertanyaan ya dari Kang Krisna. Mau tanya Teh, dulu saya pernah belajar data, tapi masih kesulitan gimana cari insight data dari data mentah yang kita punya biar bisa berguna, terutama dari segi bisnis. Biasanya langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau kita lihat tadi tahapan yang data data analitik ya, Kang ya, yang saya sambil share lagi. Aduh, saya share all screen aja, begitu. Nah, tahapan yang pertama adalah dengan menentukan apa yang mau Akang cari, apa yang mau kita jawab. Itu namanya bisnis question. Jadi dicari kira-kira saya mau tahu tentang apa. Nah, biasanya konteksnya sih lihat datanya dulu ya. Datanya data apa yang kita punya. Kalau dari data ini kira-kira saya mau tahu apanya ya. Jadi menentukan si bisnis questionnya dulu. Kumpulin datanya, dibersihin, baru deh dianalisis dari situ. Dan biasanya untuk dapat insight, emang nggak langsung tiba-tiba, ah kayaknya begini. Karena yang tadi saya bilang juga, skill salah satunya yang dibutuhin itu adalah akan perlu punya skill analytical thinking, perlu punya skill problem solving, dan dari situ insight-nya akan muncul. Kira-kira kenapa ya datanya bisa begini? Apa ya yang bisa saya hasilkan? Dan apa ya kesimpulan dari datanya? Gitu, Kang Krisna. Mudah-mudahan menjawab. Nggak ada lagi Akang Teteh yang mau tanya. Mangga Kang Teteh, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Wow, ini ada satu pertanyaan yang Panjang-panjang ya Teh pertanyaannya. luar biasa. Berarti sangat antusias Teh untuk malam ini. Mudah-mudahan. Selamat malam Teh Erna, saya Nisa Syadrina. Saya ingin bertanya terkait data anomali yang sempat disinggung saat presentasi. Sebelumnya saya pernah belajar untuk mengolah data yang cukup banyak dan tentu saja dalam data tersebut ada data anomali. Data anomali biasanya sangat mempengaruhi kemampuan belajar mesin. Kemampuan belajar mesin tersebut pasti tidak sempurna kan ya? Biasanya terjadi kesalahan ketika mesin melakukan prediksi. Kesalahan tersebut terjadi karena data yang digunakan memiliki banyak data anomali. Presentase kesalahan terbesar karena data anomali tersebut. Kemudian, salah satu cara untuk menghilangkan data anomalinya bisa dengan melakukan data cleaning. Akan tetapi, jika datanya sangat banyak dan data-data anomali tersebut luput dari pengawasan saat melakukan cleaning, adakah cara yang lain untuk mengatasi atau bahkan menghilangkan data anomali yang dapat mempengaruhi kesimpulan dari analisis data tersebut? Gimana, Teh Erna? Oke, jadi biasanya data anomali itu kita biasanya sebutnya dua. Ada namanya missing value, ada satu lagi outlier. Kalau missing value itu yang datanya kosong. Nah, kalau yang datanya kosong, itu kita lihat juga sih persentase jumlah berapa banyak sih data kosongnya, ya. Atau si outlier tadi, nilainya tuh jauh lebih tinggi dibanding yang lain, atau nilainya jauh lebih rendah. Bentar, Teh. Bentar.
Bentar ya, Teh Nisa, mohon ditunggu. Oke ya, Tenisa. Jadi si yang disebut dengan outlier tadi datanya jauh lebih tinggi dibanding yang lain atau jauh lebih rendah, itu yang disebut anomali. Misalnya tadi ya price ada minus gitu kan. Kalau dirata-ratain kan bakal ganggu banget tuh. Nilai rata-ratanya bakal turun drastis karena ada data yang minus gitu ya. Nah, biasanya kita lihat seberapa banyak data anomali itu. Itu akan kelihatan di exploratory data analysis. Jadi pada saat kita lihat, kalau misalnya biasanya dia di bawah 10% dari total data, itu kita bisa ilangin. Menghilangkannya ada formulanya. Gitu. Jadi kalau di data outlier tuh, data tuh kan bisa dibagi jadi 3 kuartil ya. Kuartil 1, 2, 3. Yang di atas kuartil 3 berarti dia outlier. Atau di bawah kuartil 1 gitu ya nilai maksimalnya. Nah itu tinggal kita hapus. Jadi pakai condition. Delete data where si kolomnya kurang dari sekian atau lebih dari sekian. Kayak gitu. Atau kalau misalnya tidak dihapus gimana Teh? Karena misalnya datanya jumlahnya banyak. Kalau tidak dihapus, kalau yang missing data atau outlier itu penanganannya bisa diganti dengan nilai min, nilai rata-rata, atau bisa diganti dengan nilai modus, nilai yang paling banyak muncul. Atau kalau misalnya datanya time series, data historik, maka dia bisa diganti dengan nilai terdekat, nilai sebelumnya atau nilai sesudahnya. Misalnya, datanya data ini Teh, data rate kurs dolar tiap hari gitu ya. Ternyata ada data yang missing, ada 2 tanggal yang missing. Nah, data di tanggal itu bisa diganti dengan data tanggal sebelumnya atau data tanggal sesudahnya. Itu kalau yang disebut dengan time series. Tapi kalau misalnya tidak time series, bisa juga dipukul rata ganti dengan nilai rata-ratanya. Itu. Atau nilai modus kalau kategorikal. Berarti modus tuh nilai yang paling sering muncul. Itu biasanya meningkatkan akurasi dari si hasil prediksi. Gitu teknisnya mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terus ada lagi nih Temu dari Arsi, Kang Arsi ya berarti. Kang Arsi, forecasting dari data yang telah diolah sendiri, berapa persen minimal kecenderungan proyek tersebut baru dapat diperhitungkan untuk bisa masuk ke dalam insight untuk pengambilan keputusan? Hmm, Kalau misalnya dari sisi forecasting, biasanya nilai prediksi yang di apa ya, yang di accept ya. Acceptable-nya tuh tergantung dari setiap instansi atau individu yang menerjemahkan. Cuman biasanya ketika nilai akurasinya sudah di atas 80% itu bisa diterima itu hasilnya. Jadi kalau dari sisi persen minimal sih itu ya. Mungkin. Jadi kalau udah 80% akurasinya, baru kita bisa simpulkan. Biasanya gitu, Kang Arsi. Pertanyaannya betul maksudnya ke situ atau enggak ya? Silakan kalau perlu diklarifikasi, mangga ditulis lagi di chat. Enggak, kalau ada lagi ya Kang Teteh. Oke, siap. Sami-sami. Biasanya sih dari 80% dengan akurasi minimal, tapi itu untuk yang prediksi ya. Kalau untuk yang rekomendasi, kita sulit kan mengukur akurasinya. Biasanya jauh lebih kecil daripada itu. Terus biasanya ya kalau mau lebih tinggi ya di tuning dengan tadi melakukan cleaning data lagi, dikasih beberapa metode proses sampai akurasinya naik. Bisa jadi 90% misalnya, wah itu udah sangat terpercaya. Oke, Udah terjawab katanya yang Kang Arsi. Mangga Kang Teteh yang lain. Mungkin setelah ini nanti ada kuis ya Teh ya? iya betul Teh Mut. Jadi ada sedikit hadiah buat jajan martabak malam-malam ya Teh ya. Wah, luar biasa, benar Lagi hujan sekali. lagi kalau di sini mah Teh. Sama di sini juga hujan besar. Nah itu lumayan lah Mm-mm. makan martabak lagi hujan ya. Iya, Mangga Akang Teteh ada lagi. Mungkin kalau nggak ada, langsung ke sesi kuis ya Teh ya kalau nggak ada. Iya boleh. Biar Oke? langsung ya. Mm. Sebentar saya start dulu. Akang Teteh bisa join di, saya kirim linknya di chatbox Zoom. Kemudian masukin nama asli, jangan nama panggilan ya Teh. Nanti kalau menang sayang kita bingung.
Nah ya, masukin nama asli, jangan nama samaran, Akang Jangan Teteh. nama samaran. Jangan nama Betul. beken. Nah, mangga sudah saya share screen dan mau sebentar. Nah, bisa langsung join aja pakai nama asli. Kalau ini ada 29, berarti minimal 15 orang deh yang join, saya langsung start. Belum ada apa nggak bisa join? Kang Dio teh, Kang Dio mungkin bisa coba join, bisa nggak? Bisa linknya restrict. Boleh Kang Dio dicoba, Kang Dio. Tapi jangan ikutan ya, Harusnya, Kang Dio ya. Anda dianulir. harusnya sih bisa. Mm-mm. Nah, bisa tuh, Kang Satrio udah masuk. Yuk, mangga Kang Teteh yang lain silahkan join kuisnya. Ada GoPay. GoPay ya Teh ya? Ya, e-wallet apapun, mau ke Ada. Shopee Pay, ke GoPay, untuk satu peserta dengan nilai tertinggi ya, Teh. Oke, untuk satu peserta tertinggi silahkan mulai join ya Kang Teteh. Atau ada kendala mungkin saat join, boleh open mic aja langsung. Kayaknya karena harus register ya, Teh ya. Ini saya coba mau masuk, disuruh register dulu. Login pakai Google aja, Kang. Oke, siap. Mm-mm. Wah, rame nih, Temut. Banyak saingan. Wow, seru sekali. Oh, koneksi tidak stabil, boleh mangga Kang Adi. Nah, udah 15, Teh. Sesuai janji ya. Sudah 16, 17 saya start ya, Teh. Boleh, silakan Teh. Wah, jago-jago kayaknya nih. Benar semua.
Wah, Kang Satrio dan Kang Adrianus hebat nih, belum ada yang salah. Teh Nisa juga belum ada yang salah. Wah, keren. Kang Satrio dengan waktu tercepat dan semuanya benar. Teh Mut, kayaknya kita udah dapat pemenangnya nih, Teh. Berarti pemenangnya itu adalah Kang Satrio ya, Teh Erna ya. Iya, betul. Saya stop ya, Akang Teteh. Oke, Akang Teteh, Mangga, apa? Karena ini sudah di penghujung acara juga, dipersilakan untuk open cam dan ranking satu kita Kang Satrio ya. Sama, oh ada sedikit feedback, Teh. Boleh, Teh? Boleh, boleh, boleh. Gimana Teh? Bentar. Jadi, nih. Akang Teteh mungkin bisa masuk ke... Bentar, saya share screen deh. Nah, sebelum kita foto bersama, nih, mungkin minta 2 menit ya, Teh Mut. Nah, Kang Teteh bisa masuk ke menti.com, terus masukin kodenya nih. Nah, kita coba bertanya sedikit ya, Teh Mut ya, ke Akang Teteh yang udah join. Boleh, boleh. Mangga Akang Teteh yang bisa masuk ke menti.com, terus masukin kodenya 1398 245. Saya share di chat room juga. Enggak. Nah, kalau yang sudah, mungkin bisa langsung jawab pertanyaan yang pertama nih. Tuliskan satu kata tentang sharing session malam ini. Gimana menurut Akang Teteh? Satu kata aja ya. Yang udah bisa masukkan. Ih, mantap katanya. Daging, daging, intriguing. Intriguing itu apa, Teh Mut? Ini istilah kayaknya beda generasi. Intriguing apa ya? Aku kayak baru dengar juga nih Teh. Insightful. Dasar. Oke, ayo baru 6 nih Akang Teteh yang ngisi yang lainnya dong. Keren. Insightful. Sudah ada yang mau ngisi lagi kah? Hanya 7 Daging, kayaknya yang join. daging, Daging cenah Teh. daging, daging. Hmm, Nanti Kang Tete juga bisa melihat kilas balik video sharing session ini ya di YouTube. Mungkin malam ini atau besok sudah terupload. Ih, mantap. Oke. Mantap. Katanya Menarik. menarik, impresif. Oke, lanjut ya. 2 pertanyaan lagi sih harusnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, gimana nih kualitas sharing session dari isi materinya sama dari pematerinya? Boleh silakan dikasih vote juga, Kang Teteh. Oke, lanjut. Udah 13 orang yang isi ya. Saya lanjut terakhir nih, Teh Mut.
Kira-kira materi sharing session apa lagi ya? Nah, untuk batch selanjutnya ya Teh ya. Betul. Kira-kira yang diperlukan Akang Teteh atau yang ingin dibahas, yang ingin disampaikan di sharing session, kira-kira materi apa nih? Boleh silakan diisi. Boleh request. Nanti ini juga ada feedback yang untuk kegiatan sharing sessionnya Kang Teteh. Jadi setelah selesai ini juga ada form yang boleh Kang Teteh isi buat bukti kehadiran gitu Teh. Sip. Mangga DevOps, HR Management, wow, Manajemen. Teh Mut yang isi nanti. tidak dong. Oke, DA, request materinya nanti. blockchain. Back end. Kayaknya DevOps pernah ya Teh? DevOps Pernah, pernah sharing session udah pertama. 3 kali Teh DevOps. Tuh udah 3 kali. Back end udah juga Udah, kemarin back end ya. udah. Data analitik, EDA, IoT, keren. HR dari Teh Moto katanya. Oh my God, kenapa aku? Kita mau apa ini? Wow, isi dulu kerja lagi. Oke, sip. Mungkin cukup Teh Mut untuk feedbacknya. Selanjutnya Kang Teteh bisa menuliskan lebih lengkap di feedback Google Form nanti ya Teh ya. Ya, betul Teh. Ya, kalau gitu mungkin cukup sekian Kang Teteh sharing session dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Dan kalau yang tertarik mungkin bisa mempelajari lebih dalam lagi untuk menambah skill teman-teman semuanya. Kalau mau nanya, Eh, boleh. Boleh, mangga. Saya ada di grup Padepokan All juga mau japri mangga ya Teh ya. Silakan tanya tentang data analitik. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya dan kesalahan dalam penyampaian materinya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Mut. Silakan Teh. Oke, baik Akang Teteh. Terima kasih Teh Erna. Akang Teteh semua boleh yuk kita open cam untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Untuk foto bersama akan dipandu oleh Kang Dio. Mangga, Kang Dio. Yuk, boleh Akang Teteh. Kita on cam sebentar aja. Kang Dinal di mana? Luar biasa loh dalam perjalanan masih menyimak materi. Luar biasa. Hati-hati, Kang. Oke, Kang Satrio boleh nanti PC saya ya minta nomor e-walletnya. Biar nanti saya bantu proseskan ke pemateri. Oke, kita mulai pada open cam. Silakan Kang Dio. Halo Kang Dio. Halo Teh, Nah, udah ada nggak silakan. suaranya? Ada, boleh dibantu untuk Oke, capture teman-teman di malam ini. oke teman-teman, oke. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2, bentar. 1, 2, 3. Oke, sudah Teh. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan di hari ini. Terima kasih atas kehadiran Akang Teteh. Selamat beristirahat. Sampai bertemu kembali besok dalam bekerja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Erna dan semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Sama-sama Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Teh.